Halo rekan-rekan ARJ, hari ini kita berkunjung ke Hamburg karena kita punya narasumber yang luar biasa. Beliau menjadi dosen di Universitas Hamburg. Kita perkenalkan, namanya siapa Mbak? Nama lengkap saya Ya? Yanti Mirdayanti. Dipanggilnya? Yanti, ada yang memanggil Mbak Yanti, ada yang memanggil Bu Yanti, Iya. ada yang memanggil Yanti saja. Mbak udah berapa lama di Jerman ya? Kalau keseluruhan di Jerman saya hitung itu sekitar 18 tahun. 18 Tetapi tahun. meninggalkan Indonesianya saya sudah 31 tahun. Wow, 31 Ya. tahun lama sekali. Tapi bahasa Indonesianya masih sangat lancar. Ya, bahasa Sunda juga. Bahasa Sunda juga? Saya tidak lupa, ya. Mbak, di sini jadi dosen itu sejak kapan ya? Kalau di Universitas Hamburg saya memulai tugas saya itu sejak summer semester, artinya sejak April 2010. Jadi sudah berapa 2010. tahun? 14? Iya, 14. Tapi sebelumnya, sebelum di Universitas Hamburg saya mengajar juga 3 tahun di Universitas Bonn. Oh, tapi masih sama-sama di Jerman ya? Ya, Di sama-sama Bonn Jerman. sudah berapa tahun tuh berarti? Kalau di Jerman itu secara dosen tetapnya 2 tahun plus 1 tahun dosen membantu karena Dosen waktu itu pembantu. saya sudah di Uni Hamburg. Jadi kalau dijumlahkan semua sih 3 tahun ya di Universitas Bonn. Kalau untuk bahasa Indonesia itu yang di Jerman. Kalau Ya. yang sebelumnya saya di Amerika Serikat 9 tahun. Di Amerika Serikat Ya. 9 tahun, kemudian pindah ke Bonn 3 tahun, kemudian pindah ke Hamburg Ya, 14 tahun ya? ya. Dulu berarti selesai S3-nya di Saya Amerika tidak ya? S3, saya S2. Oh, Ya, S2. karena kebetulan waktu dibuka Mhm. pekerjaan ini memang yang disyaratkan minimal master dan saya waktu itu sudah master. Ya, Ya. sudah memenuhi syarat lah ya, Ya. master. waktu itu. Ya. Dan pengalaman kerja tentunya sudah pernah mengajar di perguruan tinggi internasional minimal 5 tahun. Ya. Jadi di Indonesia sempat mengajar. Kalau di Indonesia saya tidak mengajar, saya di Indonesia itu studi. S1 Studi. saya itu sebenarnya Germanistik, bidang studi bahasa dan sastra Jerman. Mhm. Kemudian setelah studi di Universitas Pajajaran, Unpad, Unpad. saya alumni dari Unpad. Itu saya sempat di Jakarta, di kantor Jerman, mungkin tahu ya DAAD, Ya, Deutscher tahu Akademischer DAAD, Austauschdienst. Jadi sudah mulai di situ saya fokusnya ke bidang pendidikan Jerman. Pendidikan Jerman. Tetapi tidak mengajar. Jadi saya di kantor begitu, kantor DAAD. Setelah itu pindah ke Amerika Serikat ya kebetulan saja dicari native speaker, penutur jati berbahasa Indonesia untuk bahasa-bahasa kecil, istilahnya disebut bahasa-bahasa kecil karena yang bahasa-bahasa besarnya dianggap bahasa Inggris, Prancis seperti itu. Ya saya memulai saja di situ, tapi juga kemudian saya juga studi master saya di University of Massachusetts UMass. Kalau boleh tahu nih, di Jerman ini sekarang bidang apa sih, ada topik penelitian tertentu kah atau studi tentang apa ya, kalau boleh tahu? Kalau untuk bidang studi kami kan kalau secara departemen namanya jurusan bahasa dan sastra Asia Tenggara atau kajian ilmu Asia Tenggara. Asia Tenggara ya secara lebih ke fonologi, manuskrip, sastra seperti itu. Di jurusan yang Universitas Hamburg ini ada 3 profil ya, 3 bidang studi utama, yaitu Indonesia Melayu, kami ini, kemudian Thailand dan Vietnam. Jadi kalau penelitiannya nih misalnya para mahasiswa S3 itu di sini tidak disebut mahasiswa, kalau S3 itu para peneliti ya, S3 doktoran, din doktoran dan gitu. Itu penelitiannya banyak yang manuskrip ya. Kami saat ini ada yang dari yang meneliti manuskrip Jawa, ada yang manuskrip Bali, kemudian ada yang sebelumnya ada yang sastra Melayu, kemudian manuskrip Batak. Sekarang Sunda ini, ada nggak Sunda? Sunda belum ada, makanya belum saya ada, ini waduh. mudah-mudahan nih. Padahal Teteh orang Sunda ya? Ya, harusnya mungkin saya ya. Tapi yang lain-lainnya sosial, politik, tidak politik murni tentu saja. Ini karena kami bukan jurusan politik.
kemudian sastra bahasa, begitulah ya, bermacam-macam sebenarnya. Ya. Bisa dihubungkan dengan research ekonomi selama ada hubungannya dengan Indonesia dan ada bukan faktor misalkan ekonomi murni ya, gitu ya, atau ada hubungannya dengan ya latar belakang mahasiswa ketertarikannya apa, tapi harus dihubungkan dengan ruang lingkup Indonesia dalam hal ini, Indonesia Melayu seperti itu. Ini pertanyaan agak pribadi, tapi tertarik dengan profesorship nggak? Maksudnya pengen jadi profesor di sini? Wah, kalau untuk menjadi profesor harus untuk semua ya berlaku, harus S3 selesai, harus doktor, kemudian biasanya harus postdoc atau harus ada pernah melakukan mengisi posisi junior profesor. Ya, jadi biasanya tahapnya setelah junior profesor itu kalau ada pembukaan untuk bidang profesor penuh itu bisa. Ada sih di Jerman ini orang-orang Indonesia yang profesor juga. Ya. Kalau saya namanya untuk posisi saya namanya lektor. Jadi saya itu lektorin sih. Jadi bukan profesor, dosen lah, lecturer ya. Dulu ketika dari Indonesia ke Jerman, ke Amerika dulu ya, ke Amerika, kemudian dari Amerika pindah ke Jerman, itu syarat-syarat administratif apa aja sih yang perlu disiapkan gitu? Ya, zamannya saya berbeda dengan yang sekarang. Iya. Waktu dulu itu misalkan persyaratan harus sudah mengikuti kelas bahasa Jerman untuk mendapatkan visa itu belum ada misalkan dulu ya. Tetapi kalau sekarang misalkan menikah nih, kemudian mau ke Indonesia, mau ke Jerman atau mau studi ke Jerman, kalau tidak salah nih minimal A1 dulu di sana di Indonesia. Kemudian nanti ke sini, tapi harus juga melanjutkan lagi kan. Kalau mau studi kan harus ada B2 misalnya. Kalau untuk mengajar di Jerman otomatis ya kita sudah memenuhi sertifikat bahasa Jermannya udah lebih tinggi lah ya. Kalau saya kan lulusan sastra Jerman S1 itu sudah dianggap untuk level bisa lah ya mungkin bahasa Jerman begitu. Tapi tidak cukup ya kalau S1, memang S2. Sekarang mungkin kedepannya malah harus S3 ya. Dulu zaman saya itu jarang sekali yang S2 juga untuk untuk mengisi pengajaran bahasa Indonesia, dan bukan hanya orang Indonesia semata, tetapi kalau di Jerman ini kan ketat ya, kalau memang persyaratannya minimal master ya harus master dipenuhi. Kemudian bahasanya sudah bisa tidak mengajar di Jerman gitu ya. Makanya kebanyakan yang pengajar-pengajar BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing, itu juga kebanyakan latar belakangnya studi Germanistik ya. Dan sudah mengenal budaya di Jerman dan juga sudah pernah mengajar di perguruan tinggi sebelumnya. Jadi mungkin bisa dijadikan referensi mungkin ya bagi teman-teman. Tapi tentu saja harus kita cari info yang paling update ya. Kalau saya sarankan sebenarnya mengajar apapun kalau memang di luar negeri, misalkan di Jepang atau di Inggris ataupun di mana-mana, pemahaman atau pengetahuan atau kenal dengan baik kultur bahasa negara tersebut itu wajib menurut saya. Jadi kita kalau hanya mengenal budaya, kultur, dan bahasa kita, walaupun saya mengajarkan bahasa Indonesia tidak cukup. Sering bolak-balik ke Indonesia gak terkait dengan riset gitu, terkait dengan studi tentang Asia Tenggara gitu. Betul. Oleh karena itu kalau di Jerman kan bukan libur sebenarnya, disebut sebagai Vorlesungsfreie Zeit itu, jadi kita tidak mengajar dan tidak ada perkuliahan selama sekian bulan setelah semester selesai, tapi diharapkan para pengajarnya itu melakukan research atau mungkin mencari buku, kemudian mempersiapkan untuk semester berikutnya. Kalau di Jerman kan sudah tetap ya jadwalnya sama di Indonesia juga. Semester musim dingin itu academic year yang utamanya kan. Itu 1 Oktober sampai misalkan perkuliahannya akhir Januari atau minggu pertama Juli. Nah, setelah itu tidak ada perkuliahan ya, setelah ujian-ujian dan sebagainya, sampai kalau untuk yang winter semester sampai akhir Maret ya, tidak ada perkuliahan. Nah, di situ biasanya saya juga pergi ke Indonesia. Itu selalu ada hubungannya dengan pekerjaan saya, walaupun private untuk berlibur, tapi selalu sekalian ya. Kadang kita mengunjungi universitas atau
mungkin presentasi di sebuah universitas seperti itu, atau membeli buku, mencari buku di Gramedia, atau bagaimana caranya. Atau kalau untuk saya harus mengikuti perkembangan di Indonesia sampai politiknya ya. Sampai politik ada apa di Indonesia yang aktual itu ya. Karena harus bisa menjelaskan juga nanti info terupdate kepada karena mahasiswa Jerman di sini. Tidak bisa kita hidup dalam saya dibesarkan zaman Orde Baru. Tidak bisa saya terus membawa itu pada mahasiswa yang sekarang apa yang terjadi juga harus disampaikan. Para profesor melakukan riset itu juga, atau pergi, jarang ada yang di universitas selama libur itu. Terus nanti kalau summer semester kita perkuliahan mulai 1 April berakhir pertengahan Maret, Juli ya. Misalkan tahun ini 13 Juli sudah selesai kelas-kelas. Nah itu antara pertengahan Juli sampai akhir September kita tuh free. Istilahnya para mahasiswa tidak ada perkuliahan juga, mereka bekerja atau menulis paper, tesis ya. Kami juga sama lah seperti itu. Dan di situ biasanya kebanyakan pergi ke luar negeri. Misalkan ini kan Asia Afrika Institute ya, Institut Asia Afrika. Para profesor Afrikanistik itu pada pergi ke Afrika Barat, Afrika Timur. Itu banyak orang Jermannya juga yang jadi profesor. Misalkan ada orang Jerman yang tertarik dengan kultur Indonesia, kultur Afrika. Kalau untuk profesor-profesor kebetulan memang selalu orang bule. Misalkan kepala program Indonesia Melayu di Universitas Hamburg juga Profesor Van der Putten, aslinya berasal dari Belanda. Belanda. Kemudian kami ada Profesor Dr. Elsa Clave, aslinya dari Prancis. Tapi untuk pengajar bahasanya sendiri harus orang lokal yang itunya penutur jati. Orang Filipina ya yang ngerti Tagalog kan. Kami kan ada juga pengajar Tagalog ya orang Filipina, pengajar bahasa Thailand orang Thailand. Fasilitas apa aja sih yang sebetulnya didapatkan oleh dosen di sini gitu? Ya yang Mbak rasakan aja yang menurut pengalaman Mbak. Yang mungkin berbeda itu di sini kami tidak terlalu disibukkan dengan birokrasi. Birokrasinya misalkan, minim. Mungkin ya yang saya dengar kalau di Indonesia itu lebih banyak harus menulis laporan. Di Indonesia setahu saya harus bikin rencana mengajar. Seperti kemudian itu kami ada kurikulum-kurikulum yang sudah pasti itu selalu kami update kalau memang kurang atau lebih. Tapi kami fokusnya memang mengajar dan kalau bisa riset sebenarnya ya. Riset itu nomor 1 di Jerman itu. Kemudian pemakaian library perpustakaan, ada yang perpustakaan fakultas, ada yang perpustakaan jurusan, ada perpustakaan pusat. Kalau kami harus konferensi atau ingin mengikuti konferensi, kami boleh mengajukan dana juga ya. Itu konferensi berarti sepenuhnya itu ditanggung oleh kampus? Ya kami harus sebelumnya misalkan mencantumkan kira-kira itu ada minimalnya sih. Tidak boleh lebih dari sekian minggu misalnya. Jadi kalau konferensinya misalnya untuk 3 hari ya itu yang dibiayai. Tapi mungkin kalau di luar negeri ya kita bisa mengajukan tiket juga ya. Kalau dana riset juga ya termasuk kalau bisa dana mengajukan riset ya boleh mengajukan. Di Jerman saya kira dari APBN-nya aja, kalau di Indonesia kan untuk pendidikan 20% ya dari APBN, dan itu untuk risetnya katanya kecil sekali. Kalau Jerman tuh riset nomor 1. Ini makanya moto Universitas Hamburg kan Der Forschung, der Lehre, der Bildung. Artinya riset, pengajaran, dan pendidikan. Istilah mendidiknya itu nomor 3. Tapi riset dulu, riset kemudian mengajar, kemudian mendidik. Kemudian saya boleh nanya sedikit tentang kehidupan pribadi. Keluarga di sini sama keluarga tinggalnya? Suami saya itu orang Jerman sebenarnya. Kebetulan suami saya itu bidang fokusnya Indonesia juga. Jadi sekarang juga sedang bekerja di Bogor, bidangnya perhutanan, riset lah ya, riset agroforestry. Sebelumnya di Kenya dia. Jadi saya bolak-balik. Tapi sebelumnya kami di Jerman ya, berkumpul semua di Jerman. Sampai anak-anak kami boleh diceritakan. Boleh. Kami yang punya 2 putri. Waktu saya studi S2, suami saya studi S3 di Massachusetts ya, dekat Boston, ibu kotanya Boston. Jadi ketemu di Amerika nih ceritanya? Tidak, sudah sebelumnya. Oke. Tapi kebetulan anak-anak lahir di Amerika Serikat.
Kemudian kami pindah ke Peru. Peru. 5, ya betul, di 4 tahun. Anak-anak sempat mengikuti sekolah di Peru. Kemudian di Jerman, anak-anak sempat mengikuti sekolah Jerman. Kemudian di Afrika sempat juga anak-anak. Tapi setelah itu universitasnya mereka di Amerika Serikat. Jadi saya itu praktis sejak usia 18 tahun anak-anak itu saya dan suami saya memang terpisah ya dengan anak karena mereka di kontinen yang berbeda. Tapi waktu kecil ya kami bersama-sama. Boleh saya tambah sedikit yang penting sekali untuk diketahui pemirsa Indonesia. Saat ini Jerman kekurangan anak-anak muda ya. Jadi sebenarnya Jerman sangat membuka diri untuk anak-anak muda yang punya skill. Perawat, yang tenaga sosial yang mengurus orang tua, termasuk juga banyak sekali sekarang posisi-posisi di universitas yang diisi oleh orang Indonesia, bidang teknik, IT dan sebagainya. Saya hanya salah satu dari sekian banyak. Ya. Oke, tuh berarti itu pesan yang penting sih menurut saya. Makasih banyak Mbak Yanti. Sama-sama. Atas waktunya, terus mau bersedia diwawancara juga. Kami dari ARJ berharap kita bisa melanjutkan silaturahmi lah istilahnya, silaturahmi sampai ke masa yang akan datang. Terima kasih juga atas kesempatan ini, senang sekali. Oke rekan-rekan ARJ, demikian interview kami. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada banyak permintaan tentang satu topik tertentu, kita bisa bahas lebih detail tentang itu. Terima kasih. Cus.